Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Resa Nurmala, SABMA, dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Industri. Perkenalkan, nama saya Ranti Nurayani sebagai perwakilan dari kelompok 9 untuk memperkenalkan para anggota kelompok, yaitu ada Salma Amalia, Muhammad Farijal, Ari Supriyatna, dan Neng Erawati. Adapun topik yang akan kami bahas mengenai integrasi sosial, konflik, dan upaya penyelesaiannya. Integrasi. Apa yang dimaksud dengan integrasi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut bahwa integrasi adalah pembaruan sesuatu hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Istilah pembaruan tersebut mengandung arti masuk ke dalam, penyesuaian, menyatu, atau melebur sehingga menjadi seperti satu. Dengan demikian, integrasi merujuk pada masuk, menyesuaikan, atau meleburnya dua atau lebih hal yang berbeda sehingga menjadi seperti satu. Dari uraian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan, sosial, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Adapun syarat-syarat integrasi sosial, yang pertama yaitu memiliki rasa saling membutuhkan antara sesama masyarakat. Yang bagaimana masyarakat yang utuh, kita tentu harus saling membutuhkan dan saling melengkapi. Hal ini bertujuan agar kebutuhan kita bisa terpenuhi dengan baik. Yang kedua, nilai dan norma harus dijalankan secara konsisten. Norma dan nilai yang berlaku di dalam sebuah masyarakat merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Norma tersebut yang berlaku di dalam masyarakat sebenarnya sama seperti hukum yang tertulis. Ketiga, nilai dan norma diraih melalui kesepakatan bersama. Setiap manusia memang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, terdapat banyak bentuk keragaman norma dan nilai yang ada. Yang keempat, adanya toleransi. Toleransi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hubungan di dalam kelompok sosial dengan masyarakat umum. Sebab seperti yang sudah dijelaskan di atas, masyarakat khusus di Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari banyak latar belakang, mulai dari budaya, suku, ras, agama, dan masih banyak lagi. Yang kelima, memiliki kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Dengan menyadari bahwa diri sendiri adalah makhluk sosial, maka kamu akan lebih mudah terintegrasi dengan masyarakat lain, sebab sikap tersebut adalah hal mendasar yang wajib dimiliki oleh semua orang. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, mempunyai visi dan misi yang sama. Dengan adanya komunikasi yang tepat, maka misi yang telah disepakati bisa diwujudkan sebagai bentuk integrasi sosial. Meskipun setiap anggota masyarakat yang terlibat di dalamnya memiliki latar belakang yang berbeda. Bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, ada integrasi normatif. Terjadi karena adanya norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Norma adalah salah satu hal yang bisa mempersatukan masyarakat. Yang kedua, ada integrasi fungsional. Integrasi ini muncul karena adanya fungsi-fungsi tertentu yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, ada integrasi korsif. Tercipta karena adanya kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Artinya di sini penguasa menerapkan sistem kekerasan atau korsif. Lalu selanjutnya ada faktor pendorong integrasi sosial. Secara internal dibagi menjadi 3, yaitu adanya sikap saling menghargai, adanya sikap yang terbuka terhadap perubahan, dan adanya kesadaran bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Lalu ada secara eksternal, dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adanya pertambahan populasi penduduk yang heterogen, adanya sistem pendidikan yang maju, dan adanya musuh dari luar kelompok. Lalu faktor penghambat integrasi sosial dibagi menjadi 2, yaitu secara internal dan secara eksternal. Secara internal, adanya sikap individu atau kelompok yang tradisional. Yang kedua, ikatan sosial yang rendah antar individu atau kelompok. Yang terakhir, adanya sikap curiga terhadap kelompok lain.
secara eksternal dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, tidak meratanya pembangunan. Yang kedua, perkembangan ilmu sosial. Yang ketiga, sistem pemasyarakat yang tidak menerima budaya asing. 2. Reintegrasi sosial. Pengertian. Menurut pandangan Surjono Sukanto dalam buku Sosiologi, reintegrasi sosial merupakan proses pembentukan norma atau nilai baru sebagai bentuk penyesuaian diri dengan lembaga atau organisasi yang telah mengalami perubahan. Mengutip dari jurnal eksplorasi program reintegrasi sosial pada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika, karya Siti Asisah dan Nur Hayati, reintegrasi juga bisa dimaknai sebagai proses penyatuan kembali. Tujuan reintegrasi sosial. Tujuan reintegrasi sosial ialah untuk memperbaiki hal-hal yang menjadi penyebab utama terjadinya konflik di lingkungan masyarakat. Meskipun reintegrasi berlangsung dalam waktu yang cukup lama, sangat penting untuk memulihkan situasi keamanan pasca konflik dalam masyarakat. Contoh reintegrasi sosial. Adanya proses reintegrasi sosial antara angkutan konvensional dengan angkutan online. Kehadiran angkutan online telah menurunkan pendapatan angkutan konvensional. Maka dari itu dilakukan proses reintegrasi sosial berupa penentuan batas atau aturan antar kedua jenis angkutan ini. Cara penyelesaian. 1. Melakukan musyawarah. 2. Lembaga masyarakat. 3. Tidak mudah tersulut emosi. 4. Tidak main hakim sendiri. 3. Konflik. Pengertian. Konflik merupakan sebuah konsekuensi logis dari sebuah interaksi di antara dua pihak. Dalam kehidupan sosial manusia di mana saja dan kapan saja tidak pernah lepas dari suatu konflik. Konflik sering dianggap negatif karena merugikan semua pihak, baik yang bertikai maupun pihak di sekelilingnya. Tetapi konflik juga memiliki ruh atau spirit untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Karena kehidupan adalah proses dialeksis, konflik yang sejatinya berimplikasi buruk dapat berfungsi positif, seperti diantaranya dapat memperkuat solidaritas kelompok yang agak longgar, dapat menyebabkan anggota masyarakat yang terisolasi menjadi turut berperan aktif. Selain dapat dijadikan sebagai fungsi komunikasi antar anggota kelompok. Penyebab terjadinya konflik. Secara garis besar, penyebab konflik dibagi atas 3 penyebab, yaitu 1. Perbedaan pendirian dan keyakinan. Orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. Di dalam realitas sosial, tidak ada satupun individu yang memiliki karakter yang sama, sehingga perbedaan pendapat, tujuan, keinginan tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial. 2. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula di kalangan khalayak kelompok yang luas. 3. Perbedaan kepentingan. Mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompokan akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana. Upaya penyelesaian konflik. 1. Menghindari atau keluar. Mengakhiri hubungan dengannya. Pertimbangan dasarnya adalah pada keterbatasan kekuatan yang dimiliki atau ketidakberdayaan salah satu pihak atau alasan biaya sosial, ekonomi, atau psikologis. 2. Pemaksaan. Satu pihak yang bersengketa menerapkan keinginan atau kepentingan pada
pihak lain. 3. Negosiasi. Kedua belah pihak menyelesaikan konflik secara bersama-sama tanpa melibatkan pihak ketiga. 4. Konsiliasi. Mengajak atau menyatukan kedua belah pihak yang bersengketa untuk bersama-sama melihat konflik dengan tujuan untuk menyelesaikan persengketaan. 5. Mediasi. Ketika yang mengintervensi suatu pertikaian untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. 6. Arbitrase. Bila mana kedua pihak yang bersengketa mendukung partai ketiga dan kedua pihak harus menyetujui sebelumnya untuk menerima setiap keputusan pihak ketiga. 7. Adjudikasi. Terdapat intervensi pihak ketiga yang memiliki otoritas untuk mengintervensi presentase dan membuat serta menerapkan keputusan yang diambil baik yang diharapkan maupun tidak oleh kedua pihak yang bersengketa. Contoh konflik sosial. Demo, aktivis, dan mahasiswa menolak Omnibus Law pemberian gaji pada karyawan WNI dengan karyawan WNA di suatu perusahaan tidak sama, padahal peran keduanya dalam bekerja setara. Bentrok antar warga karena masalah salah paham. Bentrok dengan kekerasan antara polisi dan massa demonstrasi. Contoh konflik. Konflik antar kelompok sosial atau kelompok dengan kelompok. Bentrok antar Ormas Pemuda Pancasila PP dan LSM GMBI. Bentrokan yang terjadi karena perusakan markas LSM GMBI. Peter mengatakan bahwa seminggu sebelum terjadi kasus pemukulan, GBMI diduga memberikan bantuan hukuman terhadap seorang korban pemukulan yang dilakukan oleh salah satu anggota PP Gombong. Perusakan ormas terjadi pada pukul 12:15 dengan menggunakan senjata tajam, batu, dan potongan besi. Akibat bentrok tersebut, puluhan orang diamankan polisi. Penyebab terjadinya konflik karena dugaan serangan dan sejumlah oknum yang menyerang kepada LSM GMBI. Upaya penyelesaian dengan cara negosiasi dan menghindari atau keluar supaya tidak ada perselisihan. Konflik vertikal individu dengan individu. Polisi banting mahasiswa UIN. Peristiwa oknum polisi membanting peserta aksi mahasiswa dalam unjuk rasa yang digelar di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu 13 Oktober 2021. Peristiwa ini terjadi saat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se-Kabupaten Tangerang menggelar aksi unjuk rasa memperingati hari ulang tahun ke-389. Namun aksi diwarnai tindakan kekerasan dari oknum polisi terhadap seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa dari UIN dipiting dan tiba-tiba dibanting oleh seorang brigadir polisi. Mahasiswa mengalami kejang di tempat, namun sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Meskipun Brigadir NP telah menyampaikan permintaan maaf kepada korban, banyak pihak tetap mendesak agar proses hukum tetap dilanjutkan. Penyebab terjadinya konflik saat diamankan, mahasiswa memberontak sehingga spontan membanting dan tidak ada niatan untuk menganiaya. Upaya penyelesaiannya.
konsiliasi atau pelaku dihukum seiman dengan kesalahan yang telah dibuat.